Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di GNR 14 Channel bercerita misteri dan horor. Kali ini kita akan bercerita tentang lonceng tengah malam dan pocong penjaga malam. Kita langsung ke ceritanya. Arman, seorang pemuda yang baru saja kehilangan pekerjaannya, menerima tawaran sebagai penjaga malam di kompleks makam tua di desanya. Awalnya pekerjaan ini terlihat sederhana, hanya berjaga sampai matahari terbit. Namun, semuanya berubah ketika lonceng tua di tengah makam mulai bertentang di tengah malam, tanpa ada seorang pun yang menyentuhnya. Arman duduk di pos penjagaan kecil, ditemani hanya oleh lentera minyak dan termos berisi kopi. Udara malam terasa dingin menusuk dan suara jangkrik menjadi satu-satunya teman di keheningan makam. Dia berusaha mengalihkan perasaan gugup dengan membaca koran usang yang dia temukan di laci meja. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Tiba-tiba suara dendang lonceng memecah keheningan. Diikuti oleh rasa gemuruh di dadanya. Lonceng itu berada di tengah area makam, tergantung di sebuah pohon besar yang sudah berumur puluhan tahun. Menurut warga, lonceng itu dulunya digunakan untuk memanggil penjaga jika ada tamu atau kejadian darurat. Tapi sekarang, siapa yang membunyikan di tengah malam? Arman memberanikan diri keluar dengan senter kecil di tangan. Setiap langkahnya terasa berat, seolah udara malam menahannya untuk mendekat ke sumber suara. Ketika ia sampai di dekat lonceng, tidak ada siapapun di sana. Hanya ada angin malam yang berhembus membuat kain kafan di kuburan dekat lonceng terlihat berkibar pelan. Namun, sebelum ia sempat berpaling, ia mendengar suara berat seperti langkah seorang yang melompat, dan suara itu datang dari belakangnya. Arman berbalik dengan gugup. Cahaya senternya terpaku pada sebuah bayangan berdiri kaku di antara kuburan. Berselimut kain putih kotor, matanya yang kosong mengarah lurus padanya. Keesokan malamnya Arman kembali ke pos penjagaannya. Dia membawa senter yang lebih terang dan kayu panjang untuk berjaga-jaga. Malam terasa lebih sunyi dari sebelumnya, seolah-olah seluruh makam sedang menanti sesuatu. Arman memeriksa sekelilingnya dengan seksama, tetapi semuanya terlihat normal. Hingga pukul 12 malam tiba, lagi-lagi lonceng tua itu bertentang dengan keras. Kali ini Arman tidak lari. Dia memutuskan untuk mendekat meski tubuhnya gemetar. Ketika dia sampai di sekitar lonceng, dia melihat sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Iya, jejak kaki berlumpur di tanah. Jejak itu tidak terlihat seperti langkah biasa, lebih menyerupai bekas lompatan kecil, tapi anehnya sangat dalam, seperti bekas kaki seseorang yang membawa beban berat. Jejak itu memimpin Arman menuju ke arah sisi makam yang jarang dilewati orang. Di sana, dia menemukan sebuah kuburan tua, dengan batu nisan yang sudah hampir hancur dan kain kafan yang terburai keluar dari gundukan tanah. Nama di batu nisan itu sudah tidak terbaca lagi. Tetapi sesuatu tentang kuburan itu membuat Arman merasa ada energi asing yang mengintai. Saat dia hendak mundur, dia mendengar suara seperti kain yang terseret di tanah. Tubuhnya membeku dan dia perlahan menoleh. Di belakangnya sosok pocong berdiri. Kali ini lebih dekat.
Matanya yang kosong seakan menembus jiwa Arman, dan dari sela-sela kain kafan yang membungkus tubuhnya terdengar suara gemberisik aneh, seperti seseorang mencoba berbicara melalui kain. Sebelum Arman bisa melarikan diri, pocong itu mengangkat salah satu tangannya yang terbungkus, menunjuk ke arah kuburan tua yang baru saja ditemukan Arman. Sosok itu seolah meminta Arman untuk menggali lebih dalam ke rahasia yang terkubur di sana. Keesokan harinya, Arman dihantui oleh peristiwa malam itu. Sosok pocong, jejak kaki berlumpur, dan kuburan tua terus terbayang di benaknya. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang makam tersebut. Ia bertanya kepada Pak Hasan, penjaga makam sebelumnya yang sudah pensiun, yang dikenal tahu banyak tentang sejarah makam itu. Pak Hasan yang awalnya enggan bicara, akhirnya menceritakan sebuah legenda menyeramkan. Kuburan tua yang ditunjuk oleh pocong itu ternyata milik seorang pria bernama Mbah Surya, yang dulunya adalah penjaga makam tersebut. Menurut cerita, Mbah Surya meninggal secara misterius setelah lonceng tua itu berdentang tanpa alasan pada suatu malam. Warga percaya ia terkena kutukan lonceng, sebuah kepercayaan lama yang menyebutkan bahwa lonceng itu bisa memanggil arwah yang tertangkap jika ada jiwa yang tidak tenang di makam. Malam itu Arman merasa gelisah, tetapi tetap melanjutkan tugasnya. Ketika tengah malam tiba, lonceng itu kembali berdentang, namun kali ini terdengar lebih keras dan panjang. Dengan berbekal sekop yang ia temukan di gudang penjaga, Arman memberanikan diri pergi ke kuburan tua yang disebut Pak Hasan. Ketika ia mulai menggali tanah di sekitar kuburan, Arman menemukan sebuah peti kayu kecil yang terkubur di dekat nisan. Peti itu terlihat sangat tua dan hampir hancur oleh waktu. Ia membuka peti itu dengan hati-hati, dan di dalamnya ia menemukan sebuah lonceng kecil berwarna merah yang terikat dengan kain kafan kuning yang sudah rusak. Begitu lonceng itu disentuh, suasana menjadi aneh. Angin dingin tiba-tiba bertiup, dan Arman merasa seperti sedang diawasi. Ketika ia menoleh, pocong yang sama berdiri di kejauhan, tetapi kali ini lebih dekat daripada sebelumnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya diam dan mengarahkan pandangannya yang kosong ke arah lonceng di tangan Arman. Tiba-tiba suara bisikan samar terdengar di telinga Arman, seolah-olah lonceng itu sedang berbicara padanya. "Bebaskan aku," adalah kata-kata yang terdengar jelas. Tubuh Arman gemetar dan ia menyadari bahwa rahasia di balik lonceng itu jauh lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Arman tidak bisa mengabaikan bisikan yang terdengar dari lonceng kecil perak di tangannya. Malam demi malam, penglihatan aneh mulai menghantuinya. Potongan-potongan gambar dari masa lalu yang tidak ia kenali. Dalam penglihatannya, ia melihat seseorang pria tua sedang berlutut di depan lonceng besar, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Arman menyadari bahwa pria itu adalah Mbah Surya, penjaga makam pertama yang disebutkan Pak Hasan. Melalui penglihatan itu, Arman mengetahui bahwa lonceng besar di makam sebenarnya adalah alat pemanggil arwah yang dulu digunakan untuk mengusir roh jahat. Namun sesuatu berubah suatu malam, lonceng berbunyi tanpa alasan dan arwah yang jahat mulai bangkit. Mbah Surya menjadi korban pertama, meninggal dengan wajah penuh ketakutan dan tubuhnya dikubur di kuburan tua yang kini menjadi pusat misteri. Arman merasa putus asa karena kutukan ini semakin mengikat dirinya. Pocong yang sering muncul ternyata adalah Mbah Surya sendiri, yang mencoba memperingatkan Arman tentang bahaya kutukan lonceng. Namun pocong tidak bisa berbicara secara langsung. Ia terjebak dalam ritual yang tidak bisa ia selesaikan sendiri. Arman memutuskan untuk mencari jalan keluar dengan mempelajari lonceng perak dan kain kafan kuning yang ia temukan di peti.
Ia membawa barang itu kepada seseorang dukun di desa yang dikenal memiliki pengetahuan tentang benda-benda mistis. Sang dukun mengungkapkan bahwa lonceng perak itu adalah kunci untuk memutuskan kutukan. Tetapi prosesnya tidak mudah. Ada ritual khusus yang harus dilakukan di makam pada tengah malam, tepat di bawah pohon tempat lonceng besar tergantung. Saat ritual dimulai, lonceng besar berbunyi dengan sendirinya, menghasilkan suara yang menggema hingga ke seluruh penjuru makam. Angin dingin mulai berputar dan pocong Basurya muncul lebih dekat dari sebelumnya. Kali ini sosoknya tidak menyeramkan, ia hanya berdiri diam, seolah-olah menunggu Arman untuk menyelesaikan sesuatu. Ketika Arman bersiap untuk menyelesaikan ritual, suara-suara dari bawah tanah mulai terdengar. Tanah di sekitar kuburan tua mulai retak, seolah-olah ada seseorang yang berusaha keluar. Pocong Basurya menunjukkan ekspresi panik di balik kain kafannya, dan bisikan dari lonceng perak berubah menjadi jeritan. Arman menyadari bahwa ia telah memulai sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Angin malam yang dingin semakin menggila, membawa aroma tanah basah dan busuk. Tanah di sekitar kuburan tua tempat Arman berdiri kini retak lebih besar, mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan. Dari retakan itu muncul tangan-tangan hitam berselimut tanah, seperti mencoba menyeret Arman ke dalam kegelapan. Pocong Basurya melompat mendekati Arman, seolah berusaha melindunginya dari sesuatu yang jahat. Meski pocong itu tidak berbicara, gerakannya yang tergesa-gesa menunjukkan bahwa waktu semakin menipis. Suara lonceng besar di atas pohon terus bertentang, menciptakan gema yang menguncang pikiran Arman. Arman mencoba mengingat instruksi dari dukun desa. Ia harus membunyikan lonceng perak kecil di tangannya sebanyak 3 kali, sambil mengucapkan doa pemutus kutukan. Tapi sebelum ia bisa melakukannya, sosok bayangan besar muncul dari dalam retakan tanah. Sebuah makhluk gelap dengan mata merah menyala dan tubuh yang diselimuti kain kafan robek melayang keluar. Makhluk itu adalah roh jahat yang telah terperangkap oleh kutukan lonceng. Ini berusaha untuk bebas. Dengan gemetar, Arman memulai ritual. Ia membunyikan lonceng, dan suara lonceng kecil itu terdengar seperti jeritan yang menggema ke seluruh penjuru makam. Pocong Basurya terlihat semakin lemah. Tubuhnya bergoyang seperti melawan kekuatan yang tidak terlihat. Makhluk gelap itu meraung, mencoba mendekat ke arah Arman. Saat lonceng perak dibunyikan untuk kedua kalinya, bayangan gelap itu mulai terhisap kembali ke retakan tanah. Tapi lonceng besar di atas pohon malah bertentang lebih keras, seakan mencoba melawan ritual tersebut. Arman tahu, jika ia gagal membunyikan lonceng perak untuk ketiga kalinya, roh jahat itu akan bebas sepenuhnya. Dengan sisa keberaniannya, Arman membunyikan lonceng perak untuk ketiga kalinya. Tetap saat lonceng besar memuncak dalam tentangan terakhirnya, sebuah cahaya terang memancar dari retakan tanah, menghisap bayangan gelap kembali ke bawah. Pocong Basurya pun mulai memudar, tetapi sebelum menghilang sepenuhnya ia menundukkan kepalanya, seolah-olah berterima kasih kepada Arman. Ketika segalanya berakhir, makam kembali sunyi. Retakan di tanah menutup dengan sendirinya, dan lonceng besar di pohon berhenti bertentang. Arman tertunduk lemah di tanah, masih memegang lonceng perak yang kini retak. Ia merasa lega, tetapi juga kehilangan, menyadari bahwa pocong yang selalu mengandunginya hanyalah jiwa yang ia ingin menemukan kedamaian. Setelah kejadian itu, Arman memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai penjaga makam. Ia membawa lonceng perak sebagai mengingat akan malam-malam menakutkan yang mengubah hidupnya. Meskipun ia tak lagi kembali ke makam tersebut, ia tahu bahwa kisah tentang lonceng tengah malam dan pocong penjaga makam akan tetap hidup dalam bisikan.